sallallahu alaihi wasallam, ma aksaru ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aksaru ma yudkhilun nasal jannata. Ma aksaru yaitu apa, adapun paling banyaknya sesuatu yang memasukkan oleh sesuatu akan manusia akan surga. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Faqila lahu wa fama aksaru ma yadkhulun nasan nara, maka dikatakan kepada Nabi, maka yaitu apa, adapun paling banyaknya sesuatu yang memasukkan oleh sesuatu akan manusia akan neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, al-ajwafan, yaitu dua lubang, al-famu wal farju, pertama mulut, wal farju dan kemaluan. Faghsil qalbaka bin nadami ala ma fataka minallahi azza wa jal, maka basuhlah olehmu akan kalbumu dengan menyesali atas apa yang luput oleh apakan kamu dari Allah azza wa jal. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh sahabat, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Ketika ditanya, maka Nabi menjawab, ya dua hal, takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Bila mana orang itu bertakwa, maka surga menanti dia, dan akhlak yang baik. Jadi takwa doang gak cukup bila tidak akhlaknya baik. Ini hadis Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya. Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu menghantarkan orang ke surga lebih banyak, walaupun amalnya pas-pasan. Ibadah 5 waktu doang pas bandrol, tapi memiliki akhlak yang baik, itu yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya Nabi, yang paling dominan orang bisa tercebur ke neraka apa? Kata Nabi, 2 lubang yang bisa membuat orang ke neraka. Pertama mulut. Ini lidah, ini paling banyak orang kecebur ke neraka gara-gara lidah. Wal farju, 2 kemaluan, berzina. 2 ini yang orang bisa tercebur ke neraka. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Athaillah, supaya kita diberi kekuatan menjaga 2 lubang, maka cuci kita punya kalbu dengan menyesal atas yang banyak yang menjadi kita luput, yang banyak kehilangan dari Allah. Ngomong dengan sia-sia, mestinya lidah ngomong yang baik-baik. Kemaluan kurang pandai dijaga, itu yang menyebabkan orang ke neraka. Ghalitu wallahi fin nawaih ala zaujatin au zaujin au waladin au walidin au waladin, gitu ya.
ghalitu kesalahan oleh mereka manusia, wallahi demi Allah, fi nawaih pada segala bencana, ala zaujatin atas istri, au zaujin atau suami, au walidin atau orang tua, au waladin atau anak. Bal kana min haqqihim an yuqimun nawaiha ala fuqdanihim taqwallahi min qulubihim. Bahkan ada daripada haknya mereka manusia, oleh bahwa mendirikan oleh mereka akan bencana atas ketiadaan mereka akan takwa kepada Allah dari hati mereka. Kata Imam Ibn Athaillah, orang salah demi Allah, orang itu salah menganggap musibah. Kalau suami mati musibah, kalau istri mati musibah, kalau orang tua mati musibah, kalau anak mati musibah. Padahal itu karena memang ajalnya saja, bukan musibah. Tapi musibah yang sebenarnya bila takwa tidak ada daripada hati, itulah musibah. Musibah yang besar bukan corona, musibah yang besar bukan bencana, musibah yang besar bila kita tidak dekat dengan Allah, tidak ada takwa, tidak mau ibadah, itulah musibah yang terbesar. Maka tangisilah bila kemudian kita tidak ibadah, tangisilah bila kemudian kita tidak mau mengaji, tangisilah bila kemudian kita tidak bersolawat kepada Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bini mati biasa, nangis sebentar, lagi juga merem sebelah, matanya ngelirik. Emang ada yang kayak begitu, itu begitu. Tapi musibah itu adalah musibah agama. Makanya memintalah ma Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Kata Nabi, ayo doa umatku, minta Allah jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah dunia mah kecil, bini mati kecil, orang tua mati kecil, anak mati kecil. Jangan kita ratapi itu. Tapi yang kudu diratapi ketidakdekatan kita dengan Allah. Itu yang kudu kita ratapi. Masa kita maunya gajinya doang, tapi kerjanya ogah. Masa kita maunya rezekinya doang, berarti kita cowok matre, demen sama cewek sama hartanya doang, tapi nggak diapel-apelin tuh cewek. Berarti hamba matre, maunya sama rezekinya doang, tapi Allahnya nggak diapelin dengan ibadah. Itu namanya hamba matre. Maka janganlah kita menjadi hamba matre. Tuqahki bidhahki ka'annaka qad jawazta sirata wa abartan nirana. Tertawa oleh kamu dengan terbahak-bahak, seakan-akan kamu itu sungguh telah melewati akan sirat, wa abarta dan melewati oleh kamu an-nirana akan neraka. Kenapa anda tertawa dengan terbahak-bahak? Tidak pantas di dunia ini banyak tertawa. Orang yang boleh tertawa itu bila kakinya sudah menginjak di bumi surga, baru boleh tertawa. Kalaulah di dunia ini kesenangan sebentar, ujian sebentar, karena memang sifatnya dunia sementara, maka tertawalah, jangan lepas. Maka sedihlah, jangan duka nestapa. Biasa aja, boleh kita tertawa lepas bila kaki kita sudah menginjak di bumi surga. Boleh kita tertawa lepas bila kita udah lolos dari nerakanya Allah. Di dunia jangan terlalu banyak tertawa, tapi banyaklah menangisi atas umur yang telah terhambur-hamburkan. Idza lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un yahjuzuka an ma'asillah.
idza khalauta wa illa fadha'i turaba ala ra'sika liqaulihi man lam yakun lahu wara'un yahjuzu an ma'asillah idza khala lam ya'ba illahu bi syai'in min amalih. Apabila tidak ada antaramu dan antara Allah oleh sifat apik, yahjuzuka, yang menghalangi oleh apik akan kamu daripada mendurhakai Allah apabila bersunyi-sunyi kamu. Wa illa, kalau tidak, fadha'i turaba ala ra'sika, maka taburkan olehmu akan debu di atas kepalamu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu wara'un yahjuzuhu an ma'asillah idza khala, barang siapa tidak ada baginya oleh sifat wara' yang menghalangi oleh wara' akan dia dari mendurhakai Allah apabila bersunyi-sunyi, maka tidak peduli oleh Allah dengan sesuatu min amalihi, daripada amalnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis. Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya, Imam Ad-Dailami di dalam kitab Musnadul Firdaus, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan hadis daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Athaillah begini, sebelum ngomongin hadis Nabi, bila kemudian kita dalam menjalani hidup tidak pakai rambu-rambu agama, enggak punya warok. Warok itu apik. Apik itu meninggalkan barang subhat, khawatir terjebak pada barang yang haram. Kita ragu main kebalik, ini daging sapi apa daging babi, daging sapi apa daging babi. Udah milih tempe goreng aja, keripik tempe yang jelas-jelas dah. Begitu namanya warok, apik. Bila kemudian tidak ada apik ketika kita sedang sendiri, maka bahaya. Sebab warok itu penting. Jangan ngambil barang haram. Tapi kalau sampai warok itu enggak ada dalam diri kita, kata Imam Ibnu Athaillah, wis taburin tanah aja di kepala. Anda boleh meratap, guling-guling aja di tanah. Karena itulah musibah yang besar bila kemudian kita enggak ada apik. Sebab dalam hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, begitu juga Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya, kata Nabi, man lam yakun lahu wara'un, siapa yang kagak punya sifat wara' yang menghalangi dia daripada mendurhakai Allah, maka Allah enggak peduli dengan amalnya. Mau amal banyak kayak enggak dinilai kalau enggak ada wara'. Amal sedikit diterima asal kita hidup ngati-ngati, enggak main ngambil barang yang tidak boleh. Udah, biar kata ibadah kita pas-pasan, asal warok tinggi derajat kita. Daripada kita duit banyak, hasil daripada korupsi, ujungnya habis, enggak jelas, separuh makan setan, separuh makan jin, habis saja. Ambil rumah diambilin juga oleh KPK. Jadi kita jangan ngambil barang haram, bahaya. La syai'a yukhjiluka yaumal qiyamati mislu dirhamin anfaqtahu fi haram. Tidak ada sesuatu yang membuat malu oleh sesuatu akan engkau pada hari kiamat seperti satu perak yang kau belanjakan seperak itu pada yang haram. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, orang bakal malu nanti dicolok-colok Allah, nanti dituding-tuding Allah di akhirat bila kita punya uang digunakan pada yang tidak benar, buat nyawer lah, buat beli minum-minuman lah, buat yang tidak ada gunanya, yang haram. Itu paling malu nanti bila harta kita gunakan buat
sesuatu yang haram. Begitu juga dalam bahasa yang lain Ibnu Athaillah menyatakan la syai'a yanfa'uka yaumal qiyamah mislu dirhamin anfaqtu min halal. Tidak ada sesuatu yang paling nolongin kita kelak di akhirat selain daripada uang seperak yang kita gunakan buat yang benar. Itu maknanya sama dengan kalimat ini. Uang seperak kita gunain yang benar, apa buat nafkah bini ataukah buat sesuatu yang baik, berbagi dan seterusnya. Itu yang paling nolongin kita. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang kaya. Orang miskin di pintu ditanya dia, masuk surga duluan. Emang apa saya sholat? Saya mau tanya, sarungnya dari mana? Dari Pak Janu. Ya dia dulu lah yang ngasih sarung. Masa kamu dulu? Begitu. Bajunya dari Pak Janu, maka dia dulu. Maka orang kaya yang masuk surganya duluan. Ada orang ngadain maulid, masuk surganya belakangan. Dia bingung. Udah di pintu surga ditahan sama malaikat Ridwan. Saya ini maulid, bikin maulid nanti. Kenapa saya nggak boleh masuk? Sebentar, saya mau tanya. Enteng apa amaliannya? Ngadain maulid. Tendanya dari Pak Ahmad. Ya dia dulu lah. Kebulinya Pak Judin, kebuli. Akuanya Pak Haji Mamat. Yang lu apa? Tempat doang. Ya, tempat doang. Dia dulu. Maka kalau kita mau ngadain maulid, kita dulu. Berapa kumpulin dulu sama kita. Kurang baru minta bantuan. Jangan itu mah langsung proposal. Dia dulu yang masuk, yang dapat proposal. Enak dia. Enggak datang maulid masuk surga duluan. Emang dia punya duit. Kita jangan. Kalau mau ngadain acara, kita dulu. Seenggak mampunya baru. Ada orang 10 pengen ngadain acara maulid. Yo berapa? Ya udah saya 100.000, 1 juta baik. Cukup kurang baru minta bantuan. Jangan ngandelin bantuan. Nantinya belakangan gitu. Karena dia nyebabin orang masuk surga, dia kagak, kan ini ketempatan doang. Ketempatan. Mana dia? Wah, hebat gue. Hebat yang mana? Tempat doang kok hebat. Kagak. Ketempatan doang. Ya no yang nyumbang-nyumbangnya itu tuh, yang masuk surga duluan. Maka orang kaya itu masuk surga duluan dibanding orang miskin. Begitu. Jadilah kita orang minta kaya sama Allah. Begitu. Katanya orang kaya masuk surganya belakangan. Kagak, duluan. Gitu. Orang miskin juga kalau kagak ibadah mah, waduh surganya belakangan juga. Jadi ibadah. Begitu. Orang kaya tuh masuk surganya duluan. Kalau yang miskin baris, nolongin orang kaya, udah masuk baru si miskin masuk. Oh enggak ibadah, wong semuanya sumbangan. Begitu. Enggak ada. Bagaimana? Maka biar dikit kita harus ibadah. Begitu, ibadah. Jadi tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat buat kita di akhirat selain uang yang kita gunakan buat jalan Allah. Yang baik-baik, ini yang ngasih aqua buat yang ngaji. Ini duluan masuk surganya, yang ngaji belakangan. Gitu kan ngaji. Ya kan tapi ausnya dari gua, kata yang ngasih aqua. Ya begitu. Kalau begitu bawa aqua sendiri aja. Ya bagi temennya, jangan sendiri doang. Begitu pantas tuh ada yang bawa sendiri gitu. Laisa sya'nu man yarfuqu bika idza wafaqtahu. Tidaklah keadaan yang tinggi, yaitu orang yang sayang oleh orang kepadamu apabila cocok oleh kamu akan dia. Bal sya'nu fi man yarfuqu bika idza khalaqtahu. Bahkan keadaan yang tinggi
yaitu pada orang yang sayang oleh orang dengan kamu apabila membangkang oleh kamu akan dia. Kata Imam Ibn Athaillah, yang luar biasa itu bukan orang yang ngebantu kita bila kita setuju dengan dia. Bila kita baik mengiyakan dia, lalu kita tolongin dia, itu biasa. Biasa kalau kemudian ada orang baik kepada orang yang baik, itu biasa. Yang luar biasa itu orang yang baik bila kita tidak baik, itu adalah Allah. Allah itu kita nggak nurut nih sama Allah, nggak ibadah, masih juga kita dikasih dagang lancar, rezeki luas, luar biasa Allah. Kita bengal aja masih dikasih, kudunya makasih bang. Kita tuh sama Allah begitu, sebab laisa sya'nu man yarfuku bika idza wafaqta bal sya'nu fi man yarfuku bika idza khalafta. Yang luar biasa itu kita kurang nurut sama Allah, tapi Allah masih baik, masih sayang sama kita. Itu luar biasa. Harus kita banyak alhamdulillah, makasih ya Allah, saya ini kurang nurut masih dikasih juga, luar biasa. Di mana-mana karyawan kalau dia bengal enggak dikasih, pecat bisa. Tapi kita masih ditunggu kapan mau kembalinya sama dia. Itulah yang luar biasa. Hendaklah kita harus akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yukhafu 'alaika mu'alatu dhunubi liyastadrijaka fiha. Wa mimma yukhafu 'alaika, dan setengah daripada sesuatu yang dikhawatiri atasmu, yaitu mu'alatud dunubi, yaitu berkasih-kasihannya dosa, agar supaya mengulur oleh Allah akan kau pada dosa. Wa yumakkinaka minha, dan membiarkan oleh Allah akan kau daripada dosa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sanatajrijuhum min haitsu la ya'lamun, nanti akan kami ulur akan mereka dari sekira-kira mereka tidak mengetahuinya. Kata Imam Ibn Athaillah, yang perlu diwaspadai dalam hidup ini, kita ngerjain dosa mulu tapi Allah baik banget sama kita. Itu yang perlu diwaspadai. Takut diulur doang sama Allah. Diulur tuh dia apa ya? Diambulin. Ada anak kecil mau naik pohon cermai, kata orang tuanya jangan, dia naik, ya udah terus saja. Itu namanya diulur. Jangan sampai kita diulur sama Allah. Maka kita harus khawatir bila kita mengerjakan dosa, lalu kebaikan-kebaikan Allah diberikan sama kita. Kita harus waspada, ngeri, takut kita dibuat sama Allah biar tambah lama di nerakanya. Jangan sampai kita begitu. In kanat ma'aka inayatun yanfa'ukal qalil, jikalau ada bersamamu yaitu perhatian, maka memberikan manfaat akan kamu oleh yang sedikit. Wa ilam takun ma'aka inayatun lam yanfa'kal kasir, dan jikalau tidak ada bersamamu perhatian, maka tidak memberi manfaat akan kamu al-kasiru oleh sesuatu yang banyak. Jadi kalau ada inayatullah, perhatian Allah, ada perhatian kita, maka biar sedikit kita lagi kurang berpunya, berbagi aja. Itu ada perhatian pada akhirat. Tapi kalau kita nggak ada perhatian, duit banyak, malah tidak ada manfaat apa-apa, sampai habis aja, rugilah kita. Maka selagi duit dikit, selagi umur yang masih ada ini, kita ambil sesuatu yang manfaat, biar hidup kita enak. Lau kusyifa ankal hijab, jikalau dibukakan daripada engkau oleh tirai dinding penghalang, la ra'aita kulla syai'in nafiqan musabbihan lillah, niscaya melihat oleh engkau akan segala sesuatu akan bertutur bertasbih kepada Allah.
walakinan naqsa fika wal hijaba minka, akan tetapi kekurangan itu ada padamu dan hijab itu daripadamu. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau Allah bukakan hijab, enggak nunggu Lailatul Qadar, tiap hari pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah. Pohon kelapa doang yang beda. Semua pohon subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, semua pohon yang ditebang karena berhenti bertasbih. Tapi ada satu pohon yang tidak baca subhanallah, yaitu pohon kelapa. Yang dia baca adalah Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca oleh pohon kelapa. Maka karena kelapa membaca salawat mulu sama Nabi, apanya aja manfaat. Buahnya manfaat, santannya manfaat, batoknya sama teman kita dari Madura buat bikin sate lumayan arangnya itu, sabuknya buat nyuci, sapunya buat nyapu, baloknya buat geluguk rumah, apanya aja manfaat. Daunnya apalagi besok 15 Ramadan, itu daun kelapa tuh jadi ketupat, apanya aja manfaat. Gara-gara apa? Gara-gara pohon kelapa mah yang dibaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu goyang-goyangnya pohon kelapa salawat, tidak bertasbih. Selain kelapa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka kelapa di mana aja hidup, mau di gunung hidup, mau di laut asin hidup. Kenapa? Salawat. Orang yang baca salawat mau dalam keadaan pandemi hidup, pandemi hilang, pandemi hidup juga gitu. Enggak takut, enggak, bukan ini terlalu ekstrim, enggak, emang salawat. Dalam keadaan apa aja dikasih tenang, itulah salawat. Pohon kelapa itu hebat. Kalau Allah bukakan hijab, kita bisa dengar tasbihnya daripada pohon-pohon, salawatnya dari kelapa. Cuman masalahnya kita ini jauh dari Allah, kurang dengar. Orang pengajian aja samping masjid enggak dengar, tapi kalau dangdutan mah 2 kilo dengar. Begitu, biar kata jauh nyampe. Itu begitu. Kalaulah Allah bukakan hijab sama kita, kita bakal terkagum-kagum sama tasbihnya. Pepohonan itu. Cumanlah walakinan naqsofika, Anda masih kurang. Wal hijaba minka, ada hijab besar yang menutupi Anda. Itulah yang menyebabkan tak dengar itu. Ma aksara ihtirazaka ala badanik, ma aksara, alangkah seringnya akan penjagaanmu atas badanmu. Ente sering banget ngopinin badan, pakai sabun yang wangi, sabun yang bagus, sampo yang mahal. Kalau untuk badan siap, pakai baju yang mahal-mahal, siap buat badan, makanan restoran yang mahal, bintang 5 sampai bintang 7. Wa ma arkhasa dinaka alaika, alangkah sembrononya, rendahnya akan agamamu atasmu. Kalau udah urusan badan aja luar biasa, tapi urusan ibadah aja sembrono. Siapa Anda ini? Begitu. Lau qila laka inna hadha ta'ama masmum, jikalau dikatakan bagimu sesungguhnya ini makanannya itu beracun, lam tanakta minhu, niscaya mencegah oleh kamu, enggan oleh kamu daripada memakan. Sumalau halafalaka bitolaki annahu laisa bimasmumin latawaqqafta anhu, kemudian andai bersumpah ia bagimu dengan tolak bahwasanya itu makanan tidak beracun,
niscaya terhenti oleh kamu daripada makanan. Bal law ghasaltal wi'a alladhi huwa bihi miraran lanafarat nafsuka minhu. Bahkan andai kau mencuci akan wadah yang dia racun ada di wadah berkali-kali, niscaya lari oleh nafsumu dari wadah itu. Falima la takun kadzalika fi dinik. Maka mengapa tidak ada oleh kau seperti itu pada agamamu? Kau badan dicuci, kau badan dibersihkan tiap hari. Kenapa agamamu kau enggak cuci dengan taubat? Kenapa jiwamu kau enggak cuci dengan taubat? Bila ada yang ngomong ini makanan mengandung racun, dokter bilang ini daging kambing darah tinggi, ini daging sapi sop iga kolesterol, ini emping asam urat. Timbang dibilang begitu, kau pantang. Bahkan andai ada yang bilang ini makanan beracun, kau sudah enggak mau makan. Lalu ada orang sumpah, demi Allah ini makanan enggak ada racun. Kalau ada racun, bini saya talak 1. Masih engkau mikir-mikir karena katanya ada racun. Bahkan wadah yang bekas makanan tadi yang dikata ada racunnya, kau cuci berkali-kali, masih juga ogah pakai wadah itu. Kenapa pada masalah agama nyantai-nyantai aja? Tidak kau cuci dirimu, tidak kau bersihkan dirimu daripada maksiat. Kenapa badan doang yang kau molekkan, imanmu tidak kau molekkan? Apakah lebih tinggi badan dibanding jiwa? Bukankah badan yang kita kasih makan yang enak-enak bakal jadi makanan belatung di alam kubur? Musibah besar. Urusan dunia luar biasa kita, tapi urusan akhirat begitu remeh di mata kita. Untuk urusan dunia banyak pantang, tapi ketika Nabi menyampaikan jangan ngerjain ini beracun masuk neraka. Jangan mengambil ini beracun masuk neraka. Jangan gibah, ini masuk neraka. Jangan namimah, jangan menfitnah, ini neraka. Ini neraka racun. Tapi kenapa kita kerjain yang kayak begitu? Padahal tinggian badankah dibanding jiwa? Bukankah Nabi udah bilang ini beracun masuk neraka, ngerjain ini masuk neraka, ngerjain ini masuk neraka, ini zina masuk neraka. Kenapa kita masih main kembar? Kenapa kita kelabing? Kenapa kita main ke tempat-tempat dugem? Emang lebih tinggian badan apa dibanding jiwa? Sampai kita lebih memuliakan badan daripada jiwa. Lebih berhargaan mana? Jangan kau anggap rendah agama. Agama itu tinggi, jiwa itu harus kau muliakan. Jangan badan doang yang dikasih makan, jiwa juga kudu dikasih makan. Buat badan aja makan ambil 3 kali, masa buat jiwa kita nggak makan-makan? Begitu, nanti kelaparan. Pohon yang tidak disirami jadi layu, jiwa yang tidak disirami dengan siraman ruhani daripada kalam-kalam sufi, maka akan jadi layu. Lebih tinggian mana antara badan dan jiwa? Alangkah meruginya orang yang lebih perhatian pada casing, kurang perhatian pada esensi dan isi. Bukankah yang mahal adalah isinya, bukan bungkusnya? Maka yang mahal itu adalah iman, dan itu harus kita mandikan, kita harus jaga, dan harus mahal nilainya. Wa kam lillahi alaika min ayatin aksara min ummik. Berapa banyak bagi Allah atas engkau daripada nikmat-nikmat yang lebih banyak ketimbang daripada ibumu. Allah lebih sayang kepada kita dibanding kita punya ibu. Innaha idza akhadatka wa anta shaghir. Sesungguhnya ibumu apabila mengambil
oleh ibu akan kamu, mengambil itu menggendong oleh ibu akan kamu, wa anta shaghirun, padahal engkau itu masih kecil. Tulbisuka ahsanal manabis, memakaikan oleh ibu akan kamu akan bagusnya pakaian-pakaian. Fa in wasakhtaha, maka jikalau mengotori oleh kamu akan pakaian itu, takhla'u alaika siyaban akhar, maka memakaikan oleh ibu atas kamu akan pakaian ukhra yang lain-lain, fil waqti, pada waktu itu juga. Wa anta ta'ti ila mamlakatin muzayyanatin laysa fiha mawdi'u sibrin illa wa yasluhu lisujudi alaih, padahal engkau, yaitu datang kau kepada kerajaan yang dihiasi, yang tidak ada padanya tempat sejengkal pun melainkan patut dia untuk sujud atasnya. Taksifu siyabaka wa tuwassihuhu bil maksiyah, kau buka akan pakaianmu dan kau kotori akan pakaianmu dengan maksiat. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya Allah, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, lebih sayang Allah ketimbang ibu kita. Ibu kita aja waktu kita kecil kita dikasih pakaian yang bagus, kotor diganti lagi, kotor diganti lagi, kotor diganti lagi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ini rumah dunia ini, semua tempatnya layak untuk bebersih, sujud kepada Allah? Kenapa kita buang iman kita lalu kita kotori dengan maksiat? Semua tempat layak untuk sujud, bukan semua tempat layak untuk maksiat. Semua bumi layak untuk ibadah sama Allah, bukan semua bumi layak untuk mendurhakai Allah. Bukankah Allah baik sama kita? Kita tidur dijaga oleh Allah, oksigen gratis, ini dari Allah. Cuci darah berapa sehari, seminggu 2 kali kalau kita cuci darah, darah masih mengalir normal, ini dari Allah. Kenapa semua itu kita kemudian gunakan untuk mendurhakai Allah? Semua bumi layak untuk sujud sama Allah, bukan layak untuk dilumuri maksiat. Jangan sampai bumi menjadi saksi kita berbuat dosa, jadikan bumi menjadi saksi kita berbuat kebajikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perhatian nama kita luar biasa. Selalu kita kotori dengan kemaksiatan, tapi Allah selalu tutupi itu. Luar biasa baiknya. Hada fi'luka, hakada fi'luka, seperti inilah perbuatan. Tujla alaikal mahasin, didohirkan atasmu keindahan-keindahan Tuhan. Fataj'alu fiha ma yukaddiruha minal maksiat, maka kau jadikan padanya akan sesuatu yang mengkeruhkannya daripada maksiat. Tuhan luar biasa, kebaikannya diulurkan nama kita. Kenapa nikmatnya kita terima lalu yang kita setor kemaksiatan kepadanya? Alangkah kita tidak sayangnya sama Allah, alangkah kita tidak baiknya sama Allah. Oleh karena itu saudara, kita haruslah baik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus sayang sama Allah, kita harus sayang sama Allah, kita harus akrab dengan Allah. Jangan kita mendurhakai Allah. Orang tua saja kita hormati, yang cuman ngasih baju dohir doang. Masa Allah yang ngasih rezeki sama kita, yang ngasih perhatian sama kita, lalu kemudian kita durhakai. Alangkah jahatnya kita sama Allah yang nyipta ibu kita, yang membuat sayang sama kita. Maka tak pantas kita bila kemudian yang kita terima kurnianya lalu yang kita setor sama Allah kejahatan demi kejahatan, sesuatu yang tidak benar adanya. Laisa kullu man sahibal akabir ihtada bi suhbatihim, tidaklah tiap-tiap orang yang bersahabat oleh orang akan orang-orang besar maka mendapatkan hidayah ia dengan persahabatan mereka. Fala taj'alu suhbatal masyayikhi illatan fi amnika, maka jangan menjadikan oleh kamu akan bersahabat dengan para guru-guru akan alasan pada keamananmu. Faman ya'tazza billahi faqad asahu, maka barang siapa
Faman iqtarra billahi faqad asa, barang siapa memperdaya dia dengan Allah, maka sungguh ia mendurhakai akan Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, jangan kita terpedaya bergaul dengan ulama. Kata beliau, laisa kullu man saibal akabir ihtada bi suhbatihim. Tidaklah orang yang berteman dengan ulama lalu dia mendapatkan cahaya dengan ulama. Tidak. Ada orang yang dekat dengan ulama itu, ada yang tidak karena mau mengambil cahaya dari ulama, cuman pengen kenal doang. Saya kenal Kiai Anu, saya kenal Kiai Anu, saya kenal Kiai Anu, timbang begitu doang. Hanya untuk membanding-bandingkan satu kiai dengan kiai yang lain. Orang yang kayak begitu paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling jauh. Sebab kalau mau sombong-sombongan, tidak ada orang yang paling hebat selain Abu Jahal. Dia ketemu sama ulama banyak. Ketemu ulama namanya Kiai Abu Bakar, Kiai Umar, Kiai Utsman, Kiai Ali, dan kiai-kiai lain dari sahabat, dan rajanya Kiai Nabiuna Muhammad. Tapi timbang ketemu doang, gak dapat apa-apa. Karena ketemu doang buat bangga-bangga, tapi tidak buat mengikuti jalannya. Hanya buat menjelek-jelekan. Gue udah kenal sama kayak itu dari dulu, sebelum lo kenal, tapi paling duluan jelek-jelekin kayak itu. Buat apa orang model kayak begitu? Cuman ngaku kenal lebih dulu, tapi hormatnya tidak ada. Itu banyak. Kata Imam Ibnu Athaillah, laisa kullu man saibal akabir ihtada bi suhbatihi. Tidaklah orang yang kenal orang-orang ulama itu lalu mendapat cahaya dengan bergaul dengan ulama. Fala taj'alu suhbatal masyayikhi illatan fi amnika. Jangan dijadikan kita ngaji sama kiai alasan dari kita dapat keuntungan, keselamatan saja, tapi tidak mendapatkan akses cahaya. Tetap saja kalau kita berumuran dosa mah durhaka tetap di mata Allah. Tidak bisa tidak. Li'annaka aminta uqubatahu, karena bahwa engkau merasa aman oleh engkau akan siksaannya. Jangan. Kama yaqulul jahil, sebagaimana berkata oleh orang bodoh, sahibtu sayyidi fulanan, bersahabat oleh aku, bersahabat tu ngaji oleh aku akan tuanku Kiai Anu. Wa raaitu sayyidi fulanan, melihat oleh aku akan tuanku Anu. Wa yad'una da'awiyah kadibatan batilatan, dan mengaku-ngaku ia akan dakwaan-dakwaan yang bohong, yang batil. Bal kana yang bagi lahum antazidahum suhbatal masyayikh khaufan wa wajalan. Bahkan ada seyogyanya bagi mereka oleh bahwa bertambahlah akan mereka oleh pertemanan dengan guru-guru akan rasa takutnya dan rasa takutnya. Faqad sahibas sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu aksara wajalan wa makhafatan. Maka sungguh bersahabat oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW, dan adalah para sahabat itu orang yang paling banyak takutnya dan takutnya. Jadi orang kenal nama kiai belum tentu dia mulia, tetap aja dia hina. Kalaulah dia tidak bisa ada takdim kepada kiai, itu begitu. Ada kenal kiai yang hanya cuman buat banding-banding. Lihatlah para sahabat. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang bodoh berkata, saya ketemu sama Kiai Anu, saya pernah selamat sama Kiai Anu, saya pernah melihat Kiai Anu, saya pernah melihat Kiai Anu. Ngelihat doang tidak cukup. Karena kalau ngelihat doang, Abu Jahal orang yang paling banyak ngelihat para kiai-kiai, tapilah tidak bermanfaat ngelihat itu. Karena tidak ada hurmah, tidak ada ta'zim kepada mereka. Itu begitu. Ada orang aja sama kiai karena mau coba-coba. Tak benar lah yang kayak begitu. Jadi buat batu loncatan. Tak benar yang kayak begitu. Ini tidak bolehlah kita begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Lihat para sahabatnya Rasulullah, kenal sama Nabi, takutnya, ta'zimnya luar biasa. Dulu Abu Yazid Al-Bastami qaddasallahu sirra aziz, waktu wafat kuburannya ramai diziarahi orang. Abu Yazid Al-Bastami
Lalu kemudian seorang raja datang kepada Abu Yazid Al-Bastami. Kuburannya ramai. Dia nanya, adakah di antara yang hadir yang pernah jumpa dengan Abu Yazid Al-Bastami? Yang hadir di makam ini ada enggak yang dulu pernah ngaji sama Abu Yazid? Dijawab oleh orang, itu yang jaga sendal. Itu dulu pernah dia duduk di majelisnya Abu Yazid Al-Bastami. Kata raja, suruh dia kemari. Kata sultan, saya mau kasih hadiah. Lalu kemudian dipanggil yang jaga sendal. Benarkah anta pernah ketemu dengan Abu Yazid Al-Bastami? Iya, saya ngaji cuman sekali-kalinya doang. Tidak banyak. Sekali, habis itu tak lama Abu Yazid meninggal dunia. Jadi sekali saya pernah duduk di majelisnya Abu Yazid Al-Bastami. Lalu kata si raja, apa yang kau dengar daripada kalamnya Abu Yazid Al-Bastami? Kalau benar kau ngaji, begini raja, yang saya dengar, man ro'ani dakhalal jannah. Kata Abu Yazid Al-Bastami, siapa yang lihat sama aku masuk surga. Itu omongan ngaco, enggak benar. Berarti ente jidur, ngaji tidur. Ini enggak benar. Enggak benar bagaimana? Ngelihat Abu Yazid aja surga, ono Abu Jahal. Lihat itu Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab, lihat Nabi Muhammad. Walid bin Mughirah, lihat Abu Lahab, lihat Nabi Muhammad. Tapi apa Abu Lahab itu, saya selanaron data Lahab, masuk neraka. Lihat Nabi, timbang lihat Abu Yazid surga. Lihat Nabi aja neraka no Abu Lahab. Kata si kiai, saya kata yang jaga sendal, oh ndak begitu raja. Itu yang namanya Abu Lahab enggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Itu Abu Jahal enggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Itu yang namanya Walid bin Mughirah enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Enggak ketemu, bagaimana orang dia sezaman? Kata si jaga sendal, inna Aba Jahlin lam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa inna Aba Lahabin lam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna al-Walid bin al-Mughirah lam yara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bal yara Muhammadan yatima Abi Talib. Mereka tidak memandang Nabi, tidak ketemu sama Nabi. Yang dia ketemu waktu itu seorang anak muda, anak almarhum Aminah, almarhum Abdullah, keponakan Abu Talib yang dia diasuh. Hanya ketemu itu. Dia tidak hormat sama Nabi. Maka orang ketemu Abu Yazid Al-Bastami bila ta'zim surga. Wong hormat sama ulama, yuhsarul mar'u ma'aman ahad. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Karena itu orang yang di rumahnya ada foto-foto kiai banyak, belum tentu dia hadaratin itu kiai yang banyak. Cuman punya doang dari kata wah doang. Kalau timbang gambar doang, maka yang paling banyak masuk surga museum. Karena banyak gambar-gambar. Bukan gambar itu, bukan. Tapi yang paling penting adalah ta'zim lil masyayikh, hormat sama guru. Itu yang paling menyelamatkan. Jadi timbang kenal doang itu tidak bisa. Begitu. Karena itu kata Ibnu Athaillah, laisa kullu man saibal akabir ihtada bi suhbatihi. Tidaklah orang yang ngaji sama orang besar lalu mengambil hidayah daripada pertemanannya, mengakses cahaya. Banyak hanya menjadi jembatan biar kenal doang. Ketemu kiai, foto Anda enggak pernah dicuci. Cuci aja di kolom tuh. Begitu. Jadi buat apa? Jadi bukan di fotonya, tapi di takdim. Takdim itu at-taqwa hauna, di hati. Di hati. Banyak ulama-ulama, Abu Bakar enggak ada fotonya, Umar enggak ada fotonya. Bila kita takdim, sampai kalau sholat tarawih, Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, surga. Walaupun tak punya kita foto sama dia.
tak ketemu sama dia karena ada ta'zim. Begitu ketemu nggak ada ta'zim, habislah kita. Maka ta'zim itu perlu. Kita ngaji sama kiai mengambil manfaat dari kiai, bukan untuk bandingin kiai ini. Enggak, kita ambil aja semuanya manfaat. Guru alif-alifan manfaat, tanpa dari dia kita nggak bisa baca Quran. Kita hormati juga guru TK, ya kita hormat juga. Uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izz wasyaraf wa dzaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasadaq. Kudahulukan kepentingan guruku daripada kepentingan orang tuaku, meski aku mulia lantaran lahir dari ayah bundaku. Sebab guruku yang mengangkat aku dari bumi ke langit, sementara orang tuaku yang menurunkan aku dari langit ke bumi. Guruku membimbing ruhani itu mutiara. Orang tuaku ngegemukin badanku, dan badan adalah bungkus dan cangkang mutiara. Yang mahal adalah mutiaranya, bukan bungkusnya. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Sama guru-guru, biar kata udah wafat, kita ada tahu kuburan aulia, ada kesempatan datang aja. Kita nggak kenal, banyak orang Islam gara-gara ini wali dulunya. Biar kita nggak ngaji lah sama dia, kita ziarah aja sama dia. Pokoknya sama kiai mah, masyayikh, hormat saja. Itu begitu. Maka itu yang menjadikan tinggi derajatnya. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mereka bukan makin berani, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengakses cahaya-cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqru jam'an. Wa rubbama kana al-ghina daf'an wal faqru jam'an li'anna al-faqata tuhwijuka an tatadarra' ila Allah. Dan terkadang ada oleh kaya daf'an, yaitu jauh dari Allah, wal faqru jam'an, dan terkadang ada oleh fakir zaman, yaitu dekat dengan Allah. Kadang harta kita banyak malah jauh dengan Allah, kadang harta kita dikit dekat dengan Allah. Maka jangan mengeluh dengan banyak dan dikit. Li'annal faqata tuhwijuka an tatadarra' ila Allah. Karena bahwa kemiskinan itu membutuhkan akan kamu, bahwa merintih oleh kamu kepada Allah. Kalau miskin kita tambah dekat dengan Allah, berbahagialah dengan kemiskinan itu. Kalau kita miskin kita makin jauh dengan Allah. Cilaka 12. Bila non muslim tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, mending dia, andai dia masuk neraka, di dunianya udah ngalamin senang. Lah kita yang di dunia kere, ibadah kagak, di dunia udah belangsak, di akhirat belangsak, rugi amat. Maka kemiskinan dijadikan pintu untuk kedekatan dengan Allah. Wala faqatun tajma'uka 'ala Allah khairun min ghinan yaqta'uka anhu. Demi sesungguhnya kemiskinan yang mendekatkan oleh kemiskinan akan kamu dengan Allah itu lebih baik daripada kekayaan yang memutuskan oleh kekayaan akan kamu dari Allah. Miskin dekat dengan Allah itu lebih baik daripada kaya jauh dengan Allah. Oleh karena itu, kaya dekat dengan Allah lebih baik daripada miskin dekat dengan Allah. Kaya dekat dengan Allah lebih baik daripada miskin jauh dengan Allah. Maka bukan kaya dan miskinnya penyakit, dekat dan jauhnya. Bila Nabi Sulaiman hartanya banyak, harta yang banyak dijadikan alat buat wusul sama Allah, tinggi derajatnya. Bila Nabi Isa miskin, membuat dekat kemiskinannya dengan Allah sampai diangkat Nabi dan Rasul, maka miskin itu baik. Maka miskin dan kaya sebatas sarana, kedekatan adalah prinsip dengan Allah. Maka terserah kita, minta kaya boleh saja, tapi urusan Allah kasih dilihat
kayaknya kalau dikasih mobil keluyuran mulu, udah motor aja udah motor. Begitu kira-kira. Udah Allah maha baik sama kita, maka kita haruslah berterima kasih sama Allah dalam berbagai keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dulu dah.